bahaya laten yang dimaksud oleh negara tidak seharusnya hanya aliran-aliran yang berbahaya gitu, tetapi juga ketimpangan ekonomi ini bahaya laten gitu. Persaingan sehat sejahterakan rakyat. Roll 3, 2, 1. Welcome to Pod Country, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung. Halo Sobat Kompetisi, pemirsa Pod Country dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya Aru Armando, Kepala Kantor Wilayah 3 KPPU Bandung. Dan hari ini Pod Country kedatangan tamu yang sangat spesial, pengusaha yang sudah cukup berpengalaman, tergabung di banyak organisasi yang nanti mungkin beliau sendiri yang akan memperkenalkan diri. Mungkin bisa disapa nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar para pemirsa sekalian? Oke, apa kabar Pak Kholik? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Yang penting sehat dulu Pak. Situasi pandemi COVID. Oke, Sobat Kompetisi, beliau ini adalah Pak Abdul Kholik, Ketua Himpunan Pengusaha Nahdliyin. Nah, sebelum kita kulik-kulik sesuatu yang menarik dari beliau, mungkin beliau bisa ceritakan secara singkat Pak Kholik ini atau HPN ini seperti apa sih, atau apa sih itu yang namanya HPN ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin perlu saya jelaskan sedikit tentang background kenapa HPN ini didirikan. HPN itu kepanjangan dari Himpunan Pengusaha Nahdliyin. Kita berdiri tahun 2011, jadi sudah 9 tahun kita berkiprah. Landasan berdirinya karena ingin para petinggi NU, Pak Kiai-Kiai di NU itu menginginkan agar topik ekonomi itu menjadi bagian dari program yang memperoleh perhatian yang lebih seimbang. Karena selama ini kan NU kalau untuk soal agama istighosah gitu kan, soal sosial politik udah sangat dikenal lah gitu kan Pak ya. Tapi di bidang ekonomi itu masih belum terdengar suaranya. Nah, padahal NU sendiri kalau kita merunut sejarahnya itu dimulainya dari Nahdlatul Tujar Pak, sebelum NU berdiri. Apa itu Pak? Nahdlatul Tujar itu kelompok saudagar. Jadi pada waktu itu berkumpullah kelompok saudagar mendirikan Nahdlatul Tujar dengan maksud bagaimana mengejar ketertinggalan ekonomi kaum Nahdliyin dibandingkan dengan kaum lain. Nah, sayangnya visi yang atau alasan berdiri Nahdlatul Tujar itu sampai hari ini masih berlaku. Jadi sudah hampir 100 tahun. Dari 18 berapa itu ya? 1914 kalau nggak salah. 1914 sampai hari ini artinya sudah 100 tahun lebih ya Pak ya? Betul. Tema mengejar ketertinggalan ekonomi itu masih berlaku sampai hari ini. Jadi boleh dikatakan secara pergerakan ekonomi NU ini kemana aja gitu kan? Sorry Pak, saya potong nih ya Sobat Kompetisi. Siap. Tadi kan mengejar ya. Dari tahun 1911 berdirinya. Betul. Sudah sedekat apa Pak? Mungkin lebih tepat pertanyaannya sudah sejauh mana Pak? Karena makin menjauh. Semakin menjauh ya. Makin menjauh. Artinya kita berlari maju, tapi yang lain berlari lebih kencang lagi maju Pak. Sehingga kita makin jauh lah ketinggalan gapnya. Nah, kita memang NU ini memang selama ini kan lebih banyak fokus gerakannya tergiring ke masalah religi, kemudian masalah politik gitu kan. Jadi mungkin kalau sejarah kiprah politik NU di kancah perpolitikan nasional saya kira tidak terbantahkan. Mudah sekali bisa di-trace gitu kan. Kita pernah punya partai politik yang besar, lalu kemudian keluar dari arena politik, balik lagi ke politik lagi gitu kan. Nah, para kiai ini concern bahwa bersesuaian dengan teorinya Maslow ya di ilmu sosiologi kan, bahwa
menjadikan uang atau harta itu dapat menimbulkan posisi dominan, baik dalam politik maupun dalam sosial. Bahkan juga dalam beragama gitu Pak. Nah, menyadari ini para pengambil keputusan di Nahdlatul Ulama meminta saya untuk menginisiasi pendirian HPN yang khusus bagaimana memberdayakan, mengumpulkan, kemudian membangun silaturahmi bisnis sehingga dapat dicapai target dari PBNU bahwa Nahdien ini harusnya memiliki kemandirian ekonomi. Pragmatisnya yang paling gampang dapat dibaca adalah NU itu kan sering kalau bikin acara ahli dalam bikin proposal Pak. Jadi bikin muktamar atau bikin apa? Jago ya bikin proposalnya. Istighosa atau apa gitu kan, bikin proposal, minta sumbangan dana ke sana kemari gitu kan. Nah ini memalukan quote unquote gitu, meskipun tidak dilarang ya oleh agama. Tapi kalau bisa kan tangan di atas lebih baik gitu Pak. Nah di sisi lain NU itu dari sejak zaman dahulu dikenal bahwa NU itu berkembang karena di backup secara ekonomi oleh anggotanya. Jadi misalnya Pak Kiai mau bikin istighosa, tidak ngedarkan undangan Pak, tidak ngedarkan proposal. Santri-santrinya lah yang Santri-santrinya datang, ada bawa ayam, ada bawa kelapa, ada bawa beras gitu kan. Jadi disupport secara mandiri. Gotong royong gitu. Nah dalam era modern ini bawa beras, bawa ayam, bawa kelapa itu kan udah nggak berlaku lagi Pak, harusnya bawa uang gitu Pak. Nah dalam konteks ini yang diharapkan kalau pengusahanya berkembang gitu kan, seharusnya semua kegiatan Nahdlatul Ulama, kegiatan kaum Nahdien bisa disupport oleh kita sendiri. Swadaya tanpa harus mengedarkan proposal tadi. Ya, mengedarkan proposal gitu Pak. Lebih jauh lagi NU ingin berkontribusi lebih banyak dalam pembangunan ekonomi nasional Pak. Karena saya kira kita semua tahu bahwa keberhasilan ekonomi suatu bangsa itu didukung oleh minimal sekian persen entrepreneur. Kan gitu Pak. Nah, Indonesia ini kan masih kurang Pak entrepreneurnya. Banyak yang udah berkelas internasional gitu kan, tapi bisa dihitung dengan jari tangan dan jari kaki kita lah gitu kan, belum banyak banget gitu. Nah, kalau kita menggerakkan entrepreneurship itu di lingkungan NU Pak, maka rule of thumb-nya paling tidak 30% dari masalah Indonesia ini selesai. Karena NU sendiri basisnya adalah organisasi mahasiswa, organisasi massa Islam terbesar di Indonesia. Terbesar, populasi kita tuh kira-kira 90 juta menurut statistik terbaru ya. Artinya terhadap total penduduk Indonesia 30%. Kita ini 30% kurang lebih. Gitu Pak. Untuk seluruh Indonesia. Kalau di Jawa mungkin barangkali 60%. 60% ya Jawa. Jadi artinya kalau kita berhasil mengembangkan entrepreneurship di NU atau pemerintah ikut mendorong, KPPU menjaga agar persaingan sehat dan adil gitu kan, maka persoalan pembangunan ekonomi di Indonesia ini ya insya Allah antara 30-60% dapat dikatakan selesai itu Pak. Jadi kontribusi itu yang ingin kita juga sumbangkan kepada negara ini. Kalau soal pendirian Republik ini saya kira semua udah tahu lah sejarahnya, bagaimana peran NU di dalam mendirikan bangsa ini gitu kan, dalam mendirikan bangsa dan negara ini. Nah di ekonomi ini mosok kita sebagai apa ya, yang berkeringat, berdarah, berdarah-darah, bercucuran air mata membangun negara ini, tapi kita secara ekonomi di pojok, kan sedih banget gitu. Jadi kira-kira itu Pak visi posisinya marginal gitu ya. Marginal saat ini. Jadi itulah sedang kita bangun Pak. Nah alhamdulillah setelah 9 tahun ini berjalan, strategi kita mulai dengan tahan dulu Pak soal strategi ya. Baik. Tahan dulu. Kita mau ngobrol soal posisi HPN sendiri di NU. Ini sebagai badan otonom atau? Posisi HPN di NU ini unik Pak. Jadi sedari awal kita memang merancang bahwa HPN ini
secara legal tidak terhubung dengan NU. Jadi kita tidak memiliki hubungan legal dengan NU, tetapi kita memiliki hubungan kultural dengan NU. Karena para pendiri HPN ini juga para kiai besar di NU, diantaranya Pak Said Akil Siroj, kemudian almarhum Kiai Sahal, ya, kemudian Pak As'ad Said Akil, Pak As'ad Said Ali, gitu kan. Lalu ada Kiai Sidoarjo, Gus Ali Masuri, ya, Tulangan Sidoarjo. Lalu ada Gusmus, ya, Mustafa Bisri, ya, kemudian ada Pak Mustolihin Majid yang dulu aktif di LPNU, dan 7 pengusaha. Jadi sebenarnya secara kultural ini miliknya kaum Nahdliyin organisasi. Anak kandungnya. Anak kandungnya kaum Nahdliyin, tetapi secara legal memang tidak terkait struktural dengan PBNU. Nah, mengapa kita mengambil posisi demikian? Karena sejak awal visinya adalah bagaimana kita bisa berkiprah dalam ekonomi Islam di Indonesia, diantaranya menjadi bagian dari Kadin, Pak. Targetnya supaya potensi-potensi dari negara-negara Islam yang datang ke Indonesia dihandle oleh Kadin itu di dalamnya adalah kita, harapannya begitu Pak, bukan orang lain. Gitu. Nah, karena kita menarget ke sana, ketentuan dari Kadin itu tidak boleh underbow atau tidak boleh berada di bawah organisasi massa tertentu. Oleh karena itu kita mengambil posisi, oke, kita tidak berada di bawah organisasi massa, tapi kita masih punya konektivitas terhadap PBNU. Gitu, Pak. Dan alhamdulillah selama ini kita juga sangat dekat hubungannya dengan PBNU, ya. Bahkan saya sendiri selain ketua umum HPN, saya juga merangkap wakil ketua LPNU, Pak. Salah satu lembaga perekonomian, bukan salah satu lembaga yang berada di bawah PBNU yang ngurusi tentang ekonomi. Tapi kalau misalnya memang di luar struktur PBNU berarti independen dong, Pak? Bagaimana? Independen berarti? Independen dari NU maksudnya ya? Independen dalam hal pengambilan arah kebijakan, tetapi tetap dalam koridor NU, Pak. Tetap dalam koridor NU. Jadi kalau NU membuat kebijakan, kita perhatikan, gitu, Pak. Kan keputusan para kiai yang ada di PBNU itu kan harus kita hormati, tidak bisa kita nafikan begitu saja. Tetapi kita punya fokus sendiri di dalam membangun kultur, karena kita juga tidak mau kultur-kultur yang jelek yang ada di lembaga-lembaga atau di organisasi-organisasi di bawah NU menular ke kita, karena kita ingin membangun satu kultur organisasi yang lebih baik. Diantaranya misalkan kita tidak ingin kalau melaksanakan kegiatan mosok pengusaha nyebarin proposal gitu, misalnya salah satunya gitu, Pak. Tadi yang saya mohon maaf tadi saya potong soal strategi nih, Pak. Iya, Pak. Supaya sobat kompetisi ini paham posisi HPN dengan NU ini seperti apa, dengan PBNU ya. Itu seperti apa sudah dijelaskan. Nah, yang tadi saya potong itu soal tadi Pak Kholik tadi menceritakan soal strategi yang ingin dilakukan. Jadi pada awal HPN ini berdiri, Pak, kita melihat bahwa teman-teman pengusaha Nahdliyin ini tidak pede, Pak. Kalau ngaku bahwa dia adalah pengusaha dari Nahdliyin. Kenapa, Pak? Karena 30% loh, mayoritas. Ya, betul, Pak. Karena ada semacam dikotomi stereotip. Pengusaha itu berdasi, terlente, kan gitu, Pak. Ya kan? Tidak bersarung gitu. Memiliki pengetahuan yang luas, modern, gaul, kan gitu, Pak. Terus di sisi lain stereotipikalnya NU, santri, kampungan, sarungan, pakai kopiah, gitu kan. Ngomongnya deso lah ya. Deso gitu kan. Stereotype maksudnya sobat kompetisi ya. Karena saya sendiri juga ini medok juga ini deso. Iya gitu, Pak. Stereotipikal itu, Pak, seperti itu, Pak. Oleh karena itu dulu saya seringkali amazed atau amazed itu takjub gitu, Pak. Misalkan pada waktu saya di Singapura, saya lihat di MRT, ada orang pecian, kok anaknya pede gitu pakai peci, gitu, Pak. Nah, di lingkungan NU itu pada awal-awal entrepreneurnya kalau ngaku
sebagai orang NU nggak pede. Jadi yang kita genjot strateginya di awal ini adalah bagaimana menunjukkan bahwa pengusaha NU itu juga punya kapabilitas yang tidak kalah dengan para pengusaha yang non-Nahdien. Nah, oleh karena itu pada waktu kita pertama kali berdiri tahun 2011, Pak, gebrakan yang saya lakukan adalah saya membuat pameran dagang di Surabaya. Kita ambil di mall terbesar di Surabaya, Pak. Pada waktu itu mall apa? City apa namanya? City of Tomorrow, Sito. Iya, bukan Cito, Pak, yang punyanya Pak Murdaya itu. Ibu Murdaya itu. City Mall kalau nggak salah, saya lupa namanya itu di B Surabaya. Itu mall terbesar pada waktu itu. Kita bikin acara besar-besaran. Kita kumpulkan seluruh saudagar NU dari seluruh Indonesia. Kita bikin pameran dagang di sana, Pak. Dan banyak cerita lucu di situ, Pak. Jadi misalnya Pak Satpam penjaga mall, dia bilang, saya nggak pernah lihat nih ada bus rombongan bawa ibu-ibu pakai kerudung semua masuk ke mallnya, ke parkirannya mall gitu. Dipikir ada pengajian mungkin, Pak. Iya, itu dia, Pak. Biasanya ibu-ibu itu kan pakai bak terbuka keliling kemana mau menghadiri. Dan acaranya sukses. Gitu. Acaranya sukses. Alhamdulillah acaranya sukses. Pada waktu itu kita menghabiskan dana lumayan besar dan alhamdulillahnya juga itu ternyata bisa digotong oleh kita semua, Pak. Tidak mengandalkan kepada proposal. Sponsorship memang ada, tapi boleh saya katakan bahwa acara itu bisa kita jalankan secara mandiri, Pak. Nah, tujuan utamanya adalah bagaimana membangun atau bagaimana membuat show of force bahwa para pengusaha ini ada temennya di kalangan Nahdien. Karena sekarang ini kan bergerak masing-masing, Pak. Pesantren ini punya pengusaha gitu kan, tapi antar pesantren, antar pengusaha NU ini tidak terbangun. Konektivitasnya, sinerginya dan segala macam. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana kita membangun kepercayaan diri dari para pengusaha NU untuk tampil itu dengan meminta di dalam banyak event, baik dakwah ataupun pengajian gitu kan, agar berapa persen lah waktu dipakai untuk membahas juga tentang ekonomi. Oleh karena itu kalau mungkin Bapak sering lihat tausiahnya Pak Kiai Said gitu kan, yang sering diomongkan tuh ini kita kaum kecil begini gitu kan, pemberdayaan tuh mestinya begini gitu. Artinya bukan sekedar mengutip ayat-ayat yang tidak berhubungan dengan ekonomi, tapi sekarang mulai gitu bahwa penguasaan kekayaan itu tidak boleh hanya pada orang itu saja, kan banyak tuh ayat-ayat seperti itu yang dalam Al-Quran dan hadis. Jadi artinya mulai perhatian Nahdien terhadap ekonomi itu mulai berjalan. Nah, itu strategi pertama. Strategi yang kedua yang coba kita bangun adalah bagaimana membangun konektivitas antar para pengusaha NU ini. Jadi somewhere antara 2012, 2013 itu kita sudah mulai, Pak. Apps itu belum dikenal. Kita sudah meluncurkan program yang namanya Green Pages. Bukan Yellow Pages ya? Bukan Yellow Pages, Pak. Idenya kita ambil dari Yellow Pages, tapi karena ini NU, Green Pages. Kita bilang Green Pages gitu, Pak. Atau tambah lagi, Pak, Global karena bola dunia kan. Betul, Globe Pages. Itu next step barangkali, Pak. Ya. Nah, apa yang mendasari kita mendorong ide ini, Pak? Yang pertama, saya ini kan pengusaha, Pak. Saya punya manufacturing peralatan listrik. Nah, kebutuhan saya terhadap bahan baku maupun bahan setengah jadi tidak hanya bahan baku yang bersifat besar-besar. Misalnya saya butuh baut yang spesial, yang bentuknya khusus. Itu nggak bisa saya masukkan ke pabrik besar karena pabrik besar pasti minta volume gede. Gitu kan, Pak. Berapa besarnya? Nah, saya kesulitan mencari para pengusaha kecil yang bermain di bidang itu. Zaman itu kan internet belum terlalu top lah, Pak. Kita baru main email kan pada waktu itu, tapi browsing di internet itu belum semasif sekarang ya. Apalagi apps atau media sosial itu zaman itu belum terlalu terkenal. Nah, saya setiap tahun perusahaan saya itu memasang iklan di Yellow Pages. Gitu, Pak.
Iklan baris kecil aja di Yellow Pages itu pada waktu itu yang cuma 5 baris gitu, ukuran 2 cm kali 5 cm gitu. Itu mesti bayar kalau nggak salah 40 juta atau 75 juta per tahun. Setahun. Nah, tidak ada pengusaha kecil yang sanggup Pak mengiklankan di situ. Gitu loh Pak. Jadi kami berpikir media apa nih yang bisa kita pakai agar mereka ini punya kesempatan untuk membangun promosi, konektivitas. Kalau misalkan saya sebagai pengusaha Nadien, saya butuh bau kecil, oh ternyata ada pengusaha kita di Tegal yang bisa bikin, gitu misalnya Pak. Ketika membuat Green Pages tadi. Betul Pak. Lalu kemudian misalkan kita butuh tekuk plat atau ngelas besi, oh ternyata ada pengusaha kita di Kerawang, gitu misalnya. Maaf, ini sudah jadi belum Green Pages-nya Pak? Sudah Pak, sudah berjalan. Saya ceritakan kronologisnya. Dulu kita mulainya dengan berbasis web, lalu kemudian kita cetak berbasis apa? Saya sebenarnya mengikuti polanya dulu koran ekonomi neraca kalau nggak salah zaman dulu Pak ya. Koran neraca. Pada waktu Kompas dan lain-lain itu bagus-bagus kertasnya gitu. Neraca stensilan gitu loh Pak. Koran neraca. Tapi kontennya dicari orang. Nggak gitu. kalah lah kontennya. Kontennya nggak kalah karena analisisnya, pendapat ekonominya gitu nggak kalah gitu. Nah saya mencontoh itu Pak. Tidak penting penampilan, yang penting kontennya seperti apa. Oke. Lalu kemudian berkembang WhatsApp. Kita sebar lewat WhatsApp Pak, kita bikin PDF, kita sebarin lewat WhatsApp. Di blast gitu ya? Iya, di blast. Dan semuanya gratis, nggak ada yang kita tarik bayaran Pak. Nah begitu zaman apps, kita mulai masuk apps Pak, itu mungkin tahun 2015-an lah sekitar itu. Kita mulai bangun apps Pak. Sudah punya berarti aplikasinya sekarang? Sekarang sudah ada appsnya, Green Pages. Meskipun masih jatuh bangun Pak. Tapi ini ya untuk sobat kompetisi Pak Kolik. Ini bisa dicari di Play Store. Sampai dengan 3 bulan yang lalu masih ada di Play Store Pak. Okay. Tapi sekarang kita sedang mencoba menata ulang Green Pages-nya. Karena dalam Green Pages itu kita bekerja sama dengan pengusaha Amerika yang adalah orang Indonesia. Dia sudah malang melintang di Silicon Valley sekitar 40 tahunan. Mereka di sana. Kalau kita ajak kerjasama, kita bangun apps. Namanya itu bukan apps lagi tapi super app Pak. Oke. Jadi super apps itu dia ada sosial media, ada untuk diskusi, ada untuk messaging gitu kan. Tapi juga ada marketplace, tapi juga ada database, tapi juga ada fasilitas video dan lain-lain gitu. Rumit emang ngebangunnya Pak. Ambisius sekali itu Pak. Iya, betul Pak. Nah, jadi sekarang pertanyaan saya, ya? yakin bisa terwujud itu? Kemarin sudah berjalan setahun Pak, sudah berjalan setahun, tapi kemudian kita lihat ini terlalu besar nih yang kita terlalu banyak aspek yang kita masukin aja. Karena ngomong marketplace aja kan kita lihat sekarang di luar biasa. Betul Pak. Kemampuan kapitalnya apakah maksud saya gitu ya? Iya. Tapi betul. kalau kita ngomong soal cita-cita, ambisi ya boleh lah. Iya. Nafsu terlalu gede Pak. Kita mau merangkul semuanya gitu kan. Ya kalau kata Soekarno Pak, Iya. mimpilah setinggi langit, kalaupun gagal jatuhnya masih ke bintang. Iya. Bagus tuh Pak, analogi itu Pak. Nah akhirnya kita evaluasi ulang Pak. Nah, kita merencanakan akan merelaunch lagi tapi dengan lebih fokus. Oke. Saya sepakat dengan Bapak tadi, fokus kita nanti akan lebih kepada marketplace terutama yang akan kita ini kan. Dan karena di marketplace kita bisa bersilaturahmi Pak. Silaturahmi atau dalam istilah manajemennya connectivity, networks gitu kan. Dalam istilah kita kan silaturahmi, tapi selama ini kan di Nadien yang disebut silaturahmi itu ya silaturahmi, salam-salaman gitu, kunjungan gitu kan. Nah kita ingin silaturahmi ini juga bermakna silaturahmi bisnis, gitu Pak. Dan saat ini juga dalam rangka kita pelan-pelan migrasi ke apps, kita punya WhatsApp group Pak. Itu ada sekitar 12 WhatsApp group. Pada masing-masing bidang ada ekonomi kreatif, ada ESDM, ada apa gitu. Kalau Telegram lebih banyak Pak jumlahnya. Oh lebih ini ya. Iya. Telegram itu kita belum sentuh tuh Pak, karena dulu yang populer kan masih WhatsApp gitu kan. Nah di sana mulai muncul Pak transaksi bisnis. Kayak misalkan saya sendiri sudah sejak dari 3-4 tahun yang lalu ya. Kalau dulu saya kalau ada kebutuhan tentang metal works gitu misalnya tekuk
plat, ngelas, bikin bentuk apa. Dulu saya selalu datang ke Jembatan 5, di sana banyak para toko besi, las kayak gitu. Dan sekarang enggak Pak, saya pergi ke Kerawang. Nah, di Kerawang tuh banyak sekali pengusaha Nahdliyin dari level menengah sampai level di bawah pohon. Gitu Pak. Mikro ya. Mikro Pak. Yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besi yang sesungguhnya juga menerima order dari perusahaan yang dulu saya order Pak. Oh. Jadi kenapa pula saya harus melewati Iya, yang perusahaan perantara tadi perantara, ya. gitu. Toh dia juga akhirnya ke sana juga. Yang kerjakan di bawah juga gitu. Oke, Pak, tadi ini kan strateginya connectivity ya, atau konektivitas yang kedua. Ada yang ketiga strateginya? Yang ketiga ini belum Pak. Oke. Kita baru sedang mencoba membangun konektivitas. Nah, yang ketiga ini harapan kita ingin membangun kelompok elit Pak. Atau yang kita sebut sebagai pengusaha host. Iya, ada kiai kan kiai host. Ada kiai host. Kiai langitan ya. Iya, kita ingin bangun pengusaha host. Pengusaha host. Kenapa kita ingin membangun sana? Bukan kita ingin membentuk eksklusifisme, tetapi kita ingin membuat mereka sebagai penarik gerbong yang lebih baik dibandingkan dengan para pengusaha top yang ada sekarang. Siapa targetnya Pak? Targetnya tentu saja para pengusaha NU Pak. CNU. Ya, karena kan kalau kita ngomong soal pengusaha NU yang cukup besar ya Pak ya. Ini kan kita pernah punya seorang wakil presiden yang beliau itu punya grup perusahaan yang besar juga dan juga warga Nahdliyin. Betul. Ya, Pak Yusuf Kalla ya. Pak JK. Ya. Ada peran Pak JK? Sebelum Pak JK jadi wapres, kan Pak JK dulu pernah jadi wapres 2009. Pak SBY ya. Terus juga Pak Budiono. Nah, pada waktu zamannya Pak Budiono itu kita sebenarnya pengen melamar Pak JK menjadi ketua Dewan Pembina HPN, Pak. Cuman sebelum kita meluncurkan surat dan berkomunikasi ke beliau udah diributkan jadi wapres. Jadi kita mundur, kita nggak berani. Takut mengganggu beliaunya ya, konsentrasinya. Nomor satu takut mengganggu, kedua takutnya dipersepsi ini mentang-mentang mau naik terus kita mendekat gitu kan, kita nggak mau lah yang kayak gitu kan. Tapi Pak JK itu beberapa kali kita berinteraksi dengan beliau sangat humble dan perhatian beliau terhadap pemberdayaan pengusaha kecil dan menengah itu cukup baik, bukan cukup baik ya, sangat baik. Dan beberapa kali kita undang Pak dalam event. Pada waktu beliau belum jadi wapres. Targetnya berapa Pak? Jumlah pengusaha kos ini? Pengusaha host yang kita targetkan 7, 9, angka NU itu kan? Angka keramatnya 9 kan? Angka keramatnya, jadi bintang 9. Kalau sekarang dikenal Seven Dragon gitu kan? Nah, kita 9 pengusaha host. Nah, itu Pak harapannya Pak. Dan ternyata sebenarnya setelah kita gugah Pak, para pengusaha NU ini, terus mulai banyak yang ngaku kok, banyak pengusaha-pengusaha yang cukup berkelas gitu ya. Itu sebenarnya dari kaum Nahdliyin gitu. Dan secara moral minimal doa dibantu oleh para kiai gitu Pak. Gitu. Karena doa itu mungkin bisa separuh dari Pak ya. Oke, kalau dari sisi pemerintah Pak, gimana sikap pemerintah atau dukungan misalnya? Karena kita tahu sekarang wakil presiden kita itu jelas-jelas kiai dari Nahdliyin. Betul. Dari NU ya. Pada salah satu event Pak, di mana Pak Jokowi hadir pada event HPN ya, Himpunan Pengusaha Nahdliyin. Dalam pidato saya menyampaikan bahwa tidak ada satupun konglomerat di Indonesia ini dapat melejit, meroket tanpa pernah bersentuhan dengan pemerintah. Semuanya pernah bersentuhan dengan pemerintah, semuanya pernah dibantu oleh pemerintah, kan gitu. Yang kami minta dari pemerintah adalah opportunity atau kesempatan, bukan diberi bantuan atau diberi sesuatu yang sifatnya memanjakan, enggak Pak. Tapi tidak mau minta fasilitas lah. Iya, nggak mau minta fasilitas. Tapi berilah kami kesempatan untuk dapat
muncul dengan profesionalisme kami. Banyak potensi ekonomi atau usaha peluang-peluang baru. Yes. Misalkan sekarang di era IoT ya, Internet of Things gitu kan, ada apps, ada macam-macam. Nah, kita sorry Pak, ya. orang NU sudah bisa ngikutin tuh Pak? Udah banyak Pak. Udah banyak ya, karena kan Bapak kan tadi cerita orang NU ini dikenalnya orang yang sarungan, sekarang yang deso gitu kan. Main Facebook udah sering. Karena saya punya senior, punya teman itu anak-anak muda NU itu luar biasa semua dan tidak malu pakai sarung tuh Pak. Betul. Para pemikir-pemikir atau intelektual. Sekarang kan sarung tidak dipandang lagi sebagai kampungan, Betul, Pak, tetapi sebagai tren. Bukan tren itu, Kan betul. gitu kan, Fashion. Betul. Peci gitu. Sekarang orang bukan lagi dianggap ini sebagai identitas nasional malah kalau ya peci. itu kan begitu Pak. Nah, yang bermain di bidang IoT banyak Pak. Cuman sekali lagi Pak, at the end of the day, ya kan, kalau kita lihat kecenderungan sekarang nih, saya kira pasti punya banyak data lah yang terkait dengan itu. At the end of the day, who's behind them? Oke. Kan gitu Pak. Betul. Ya itu juga, Gede-gede gitu juga loh, Pak. itu. Nah, yang kita harapkan adalah, saya nggak tahu bagaimana caranya pemerintah yang pernah saya sampaikan secara verbal kepada Pak Presiden dalam acara di mana beliau hadir itu, Pak, batasi dong peluang usaha, kasih kesempatan kepada pemain-pemain baru untuk tumbuh dan berkembang. Karena kalau dibiarkan orang yang punya duit ini kemana-mana Pak, banyak cara yang mereka bisa lakukan untuk tidak melanggar peraturan kompetisi, tetapi tetap mereka dapat mendominasi gitu Pak. Kan tidak elok Pak. Betul. Jadi sekarang misalnya Bapak lihat pada data statistik internasional, Indonesia nomor 4 di nasional, timpangan ekonominya, kan gitu kan Pak. Lalu kemudian banyak beredar dari, kalau nggak salah dari Forbes dari itu lembaga internasional, bahwa sekian orang Indonesia menguasai sekian ekonomi. Sekian puluh persen ekonomi. Iya, gitu kan. Lalu kemudian ada lagi bicara bahwa pemilik rekening di atas 2 miliar hanyalah sekian persen dari penduduk Indonesia. Artinya ketimpangan antara si kaya dan si miskin itu melebar karena Gini rasionya tadi. Majority hanya memegang tabungan di bank di bawah 100 juta. Kan menyedihkan gitu loh Pak. Ini negara Pancasila yang berkehendak untuk mensejahterakan masyarakatnya, berkeadilan sosial, kan gitu Pak. Kita tidak ingin menjadi pasar bebas yang mempertarungkan antara gajah dan pelandu. Betul. Kan gitu kan Pak. Tapi ada celah-celah yang menurut saya pemerintah mestinya bisa melakukan affirmative action gitu loh Pak, untuk membuat agar hal-hal yang memang tidak melanggar aturan yang ada dan kalaupun melanggar susah dibuktikannya, kan gitu kan Pak. Yeah. Tapi kalau pemerintah punya will, siapa yang bisa menahan? Betul. Dan willnya ini kan bukan untuk mematikan ya. Bukan untuk kejelekan gitu Pak. Tapi untuk menumbuh kembangkan atau affirmative action untuk pelaku usaha mikro kecil menengah tadi. Gitu Pak, supaya Kue ekonomi ini bisa merata lah, dinikmati oleh masyarakat. Dan ketimpangan ini kalau kita melihat sejarah Pak, semua kasus besar, malari, apalagi 97 kemarin, landasan utamanya atau bara apinya berasal dari ketimpangan tadi. Karena banyak orang yang merasa Pak. Tidak adil. Jadi artinya bahaya laten yang dimaksud oleh negara tidak seharusnya hanya aliran-aliran yang berbahaya gitu, tetapi juga ketimpangan ekonomi ini bahaya laten gitu. Karena sejarah membuktikan Pak, malari bukan karena aliran loh. Iya, 74 ya. Iya kan? Kemudian 97. 98. Itu lebih pada semuanya aspek sosial ekonomi. Bukan karena rasial, menurut saya rasial itu hanyalah Bukan sosial ekonomi justru ya, masalahnya. betul Pak. Itu hanyalah bumbunya, bungkus. pembungkusnya. Ya, betul. untuk lebih membuat orang terbakar gitu kan Pak. Tapi sesungguhnya starting point-nya atau percikan pertamanya Ketidakadilan tadi. Ketidakadilan tadi gitu loh Pak. Oke, kita kembali ke HPN Pak. Ya.
Ada berapa sih jumlah anggota HPN, Pak? Sekarang ini yang sudah register tuh sekitar 2000-an. Yang sudah register. Karena kita menggunakan apps tadi, Pak. Jadi kalau register, kalau zaman dulu kan kita nyebarin formulir gitu. Nah, sekarang ya Nadine udah modern kalau. Bisa berarti ya? Bisa. Udah. Jadi tinggal kita login di apa namanya itu. Jadi ini ya aplikasi sobat apa kompetisi gitu. ya, bahwa stereotip bahwa kaum Nahdliyin ini adalah kaum yang puritan, yang deso, itu ternyata nggak terbukti. Ternyata bisa Insya mengikuti Allah sudah perkembangan. mulai berubah. Oke, ada 11 saya tadi 11 WA group, enggak, bukan yang jumlah anggota HPN-nya, Pak. ada sekitar 2000-an pengusaha, Pak. 2000-an pengusaha. Ya. Kecil dong, masih 2000, Pak. Yang register, Pak. Yang register ya? Ya, karena begini, majority pengusaha Nahdliyin itu adalah mikro Oke. dan berbasis pada produksi sumber daya alam, Oke. gitu, Pak. Nah, yang main di trading itu nggak banyak, Pak. Berbeda dengan misalnya pengusaha Tionghoa. Pengusaha Tionghoa itu Iya, iya. banyak yang main di trading, Oke. mengambil di value chain yang paling lukratif, Iya. kan gitu, Pak. Nah, pengusaha Nahdliyin ini kan lebih banyak apa yang bisa saya buat, saya bikin. Tapi kalau pengusaha lain kan beda, Pak. Menciptakan. Apa yang dibutuhkan pasar, saya pelajari, saya buat. Saya buat. Kan bedanya itu, Pak. Jadi dalam konteks misalkan program One Pesantren One Product, Nanti, Pak, ya sobat kompetisi. siap. Ini satu. Nanti kita singgung ke arah sana, Pak. Kita akan arah ke Iya. One Pesantren dan Produk. Oke, 2000 anggota yang register itu kalau kita klasifikasikan ya, pelaku usaha mikro, kecil, menengah atau bahkan besar, ini masih didominasi mikro. Menengah, Pak. Menengah yang, malah, yang register ini menengah, Pak, karena dia yang sudah familiar dengan apps. Apps, oke. Kemudian dia yang banyak sosial media pegang, itu berkomunikasi. Tapi bukan berkomunikasi kayak ngeliatin film Bollywood gitu, bukan itu, Pak. Ya, komunikasi dalam konteks bisnis gitu ya. Oke. Ini sudah mulai. Di seluruh daerah ada perwakilannya. Kita sekarang sudah punya 22 kantor provinsi, Pak, di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Ya, kalau PC kantor kabupaten saya lupa ada berapa jumlah, tapi udah sangat banyak, Pak. Tapi memang dalam strategi kita tidak mengutamakan membangun infrastruktur organisasi dalam pengertian ada kantor wilayah, ada kalau nggak berfungsi kan percuma, Pak. Betul. Gitu. Nah, kita lebih mengutamakan bagaimana konektivitas silaturahmi bisnis ada teman-teman ini melalui platform-platform modern gitu, mulai dapat difasilitasi gitu, Pak. Karena dari situlah mulai muncul bisnis, Pak. Ada yang nawarin madu, ada yang nawarin jahe. Oke. Nah, sekarang mulai banyak tuh teman-teman yang kalau butuh itu bukan lari ke media lain, tapi nanya di WhatsApp grup, ada yang punya ini nggak nih? Ada yang punya apa gitu? Pak, 2000 dari 30 juta itu kecil banget, Pak. Nggak sampai berapa? Nggak sampai 1%. Target kita sih sekitar 10%, Pak. 3 juta. Ya, Nah, sekarang 1% aja belum nih. ya memang ada anggota-anggota yang sifatnya on off Oke. gitu ya, Pak ya. Karena begini, Pak, di dalam usaha itu kan tidak serta-merta kita meng-announce bahwa kita punya sesuatu, Oke. lalu kemudian direspon, gitu kan. Nah, pengusaha ini kan masih mikir, oh ada HPN nih, ada platform bisnis, kalau saya bekerjakan di situ langsung direspon. Kemudian kalau nggak direspon terus jadi nggak pede gitu. Padahal kadang-kadang kita ini kan memposting sesuatu nggak direspon, mungkin pada waktu itu belum ada yang butuh. Tapi suatu hari kemudian seringkali itu muncul di dalam komunikasi itu, dulu ada yang memposting ini, siapa ya? Nah, yang kayak gitu-gitu tuh, Pak. Betul. Apa kalau istilahnya di agama itu kadang-kadang tidak istiqomah gitu loh, Pak. Tidak konsisten ya. Ya, seringkali pengennya itu bisnis tuh hari ini saya pengen dapat omset 100, besok terjadi gitu. Dalam bisnis kan tidak begitu, Pak. Jadi masih perlu lah banyak. Oke, Pak Holik tadi kan sudah menceritakan kaitan atau hubungan ya antara HPN ini dengan pemerintah. Sampai Pak Holik tadi meminta supaya diberikan kesempatan, opportunity kepada pemerintah. Nah, kalau dikaitkan dengan KPPU, kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu kan ada MOU, Pak ya? Ada Antara KPPU dengan HPN. Nah, sebenarnya dalam konteks MOU
dan juga arah perjuangan dari HPN ini sebenarnya apa sih Pak yang ingin diharapkan oleh HPN kepada KPPU? Oke, nomor satu Pak yang betul-betul kita pengen dorong adalah itu tadi yang saya sampaikan, bagaimana kita mencari celah dan mencari siasat dalam tanda petik positif ya, bukan siasat yang negatif, agar pemerintah ini memiliki inisiatif untuk memberi peluang kepada para pengusaha. Karena begini, landasan KPPU itu kan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 ya Pak ya. Ada monopoli, ada vertical integration, dominan dan lain-lain gitu kan. Bahaya-bahaya yang dilarang di dalam undang-undang itu, sebagian besar pengusaha besar sudah aware Pak, sudah memahami Pak. Oleh karena itu, naluri seorang pengusaha mencari jalan tikus, kan gitu Pak. nah, saya melihatnya begini Pak, implementasi dari undang-undang itu yang dikawal juga oleh KPPU, saya kira sudah sangat berhasil menghindari monopoli yang mengakibatkan kenaikan harga, persaingan usaha tidak sehat, gitu. Sebagian besar sudah berhasil Pak. Tetapi kenapa masih muncul angka-angka yang tadi kita sebutkan? Rasio tadi ya? Gini rasio, pemilikan bank, nah kalau Bapak amati teori persaingan modern, ya Pak ya, kan tidak lagi menggunakan asas-asas yang tadi tuh Pak, sudah mulai dihindari itu. Karena tidak hanya di Indonesia itu dilarang, tapi juga di luar negeri juga dilarang gitu. Benar. Kan undang-undang itu pada dasarnya saya dengar katanya mengadopsi anti monopoli dari beberapa negara lain, Amerika atau dari negara-negara lain kan gitu kan Pak. Nah, yang sekarang terjadi di lapangan itu Pak, tidak lagi menggunakan teori itu Pak. Jadi misalnya dengan monopoli lalu dia bisa menjual dengan harga semahal-mahalnya, enggak Pak. Dia akan menjual murah, tapi naluri untuk menjadi dominan penguasa itu intrinsically ada di dalam jiwa pengusaha Pak. Kalau nggak dia nggak jadi pengusaha. Betul, Pak. wajar dong. Kan gitu kan Pak. Wajar. Ya betul. Oleh karena itu gamenya berubah Pak. Kalau yang saya lihat di lapangan sekarang ini yang dimainkan adalah ekosistem bisnis. Penguasaan ekosistem. Penguasaan ekosistem Pak. Jadi kalau menurut teori Porter Pak, competition itu kan tidak hanya di market, tapi competition di vendor, competition di ada tuh teorinya Porter itu kan. Nah, itu yang sekarang mereka lakukan Pak. Jadi sebagai contoh misalkan, saya nggak perlu menyebut namanya lah, ada banyak grup usaha yang bermain di sektor yang saling mendukung. Saling gitu, support Pak. ya. Saling support. Saya sebagai pengusaha misalkan perlu office, saya bangun sendiri office-nya Pak, tapi mereka enggak. Ada perusahaan lain yang punya perusahaan properti. Masih grupnya dia juga. Usahanya gitu, dia Pak. ya. Iya. Lalu ada dia mau pasang iklan. Kalau saya kan pasti datang ke media, saya mau pasang iklan. Dia punya media sendiri. Dia punya media sendiri. Kan gitu Pak. Butuh dana perbankan, dia punya bank sendiri. Betul, dia punya bank sendiri. Ekosistem itu yang dia mainkan Pak. Sehingga menghasilkan kemampuan kompetisi yang dahsyat di pasar dengan harga murah, tapi dia tetap masih dapat menikmati margin, tetapi membuat pengusaha lain kelumpungan Pak, karena tidak mampu bertarung dengan mereka. Nah, menurut saya itu sudah bukan ngomong integrasi vertikal lagi Pak bukan, ya, lebih luas betul. lagi ya. Karena kalau integrasi vertikal itu kan dari satu rantai produksi kan, dan Pak. distribusi pemasaran gitu ya. Kuasai dari bahan bakunya, hulunya sampai ke processing bahan setengah jadinya menjadi barang jadi, pemasarannya nggak begitu lagi Pak. Ekosistem yang dibangun. Ekosistemnya Pak. Nah, sekarang misalnya kalau saya menjual barang dengan di back oleh bank saya, maka saya kemudian mampu menjual kredit Pak kepada orang. Tapi pengusaha lain yang tidak punya bank nggak mampu dia jual kredit Pak. Kira-kira nih konsumen bakal milih yang menjual kredit atau milih yang harus mengharuskan cash? Pasti milih yang kredit. Kira-kira kayak gitu-gitu lah Pak. Memang ini menghasilkan benefit pada masyarakat konsumen.
Consumer welfare-nya ada karena ada efisiensi. Karena efisiensi, menghasilkan harga yang murah, servis yang baik. Satu gitu kan. sisi, tapi di sisi lain kesempatan berusaha dari pelaku usaha pesaingnya misalnya. Yang adalah mesin dari stabilitas ekonomi dan politik terlupakan. Itu terjadi Pak Ulid? Dirasakan nggak maksudnya? Saya tidak punya data, Pak. Oke, nggak pernah mengalami nggak secara langsung? Oh iya, Pak. Saya di lapangan, Pernah, ya? Pak. Oke. Saya tahu di lapangan. Saya tidak mampu menjual dengan scheme-scheme yang menarik karena saya tidak punya backup Supporting ekosistem financial tadi. institution atau dari supporting yang lain gitu misalnya, Pak. Nah, menurut saya KPPU ataupun pemerintah mudah sekali ngetres itu, Pak. Di zaman OSS sekarang, Pak. Iya betul. Di OSS kan kelihatan, Pak. Iya. Perusahaan ini punyanya ABC. Oke. C punya apa lagi? Oke. Dia punya apa lagi? Mestinya jejaringnya bisa kelihatan. Gitu loh, Pak. Jadi dominasi itu mestinya nampak. Nah, yang saya ingin manfaatkan MOU dengan KPPU itu adalah bagaimana kita mencari celah. Itu Pak, apakah dengan membentuk regulasi baru? Kalau di Malaysia kan diregulate yang kayak gitu, Pak. Oke. Kalau saya dengar, saya tahu berapa enggaknya. Misalnya proyek pemerintah hanya boleh untuk Ali, Baba nggak boleh. Kalau di kita kan, Pak, pengusaha di daerah, pengusaha teman kita Tionghoa gitu kan, dia punya banyak duit, dia menguasai semua proyek di daerah. Kita jadi asistennya, gitu. Entah dipinjam benderanya, entah apa gitu kan. Kita ngambil remah-remahnya gitu kan. Kalau di Malaysia kan dibalik, Pak. Karena kalau misalkan para pengusaha kecil dan menengah ini yang berada di depan, anyway, yang pengusaha gede bakal dapat. Dari mana dia dapat barangnya, Pak? Iya. Kan gitu, Pak. Tapi kalau dibalik, ini yang maju di depan, di sini cuman ya yang dengan suara dijatuhin sama dia kita ambilin kan gitu, remah-remahnya gitu kan, Pak. Tapi kalau saya ini dibalik, gitu, Pak. Ya kan? Maka ini juga bakal kebagian nih. Iya, ketarik. Gitu. Karena kalau kita menang pekerjaan misalnya di pemerintah, kita mau beli barangnya dari mana? Dari mereka juga, Pak. Kalau itu kalau dari apa yang kita ketahui nih Pak ya, itu Jepang itu piramidanya terbalik. Kalau kita ini kan piramidanya seperti ini nih ya, pelaku usaha besarnya kan ada di atas nih yang kecil. Kalau di Jepang itu terbalik piramidanya. Yang mikro kecil itu justru yang paling banyak. Itu yang kita inginkan gitu loh, Pak. Tapi ini tidak akan dapat di-achieve dengan perangkat regulasi dan kebijakan pemerintah yang ada sekarang ini, Pak. Oke. Jadi perlu ada perubahan regulasi. Menurut saya begitu, Pak. Ada perubahan regulasi atau ada kebijakan pasti diprotes. Oke. Misalnya pemerintah mengatakan proyek pemerintah hanya boleh untuk pengusaha kelas sekian. Pasti diprotes loh, ini tidak adil mau pengusaha. Tapi ketidakadilan yang untuk membela keadilan mestinya kan boleh gitu loh, Pak ya. Gitu loh, Pak ya. Oke. Artinya ini kan kebijakan toh juga untuk membantu kita semua. Gitu. Bukan ensih untuk populariti pemerintah atau apa enggak kan, Pak. Karena setelah kalau nggak salah setelah 20 tahun kebijakan di Malaysia itu, pemerintah mereka melakukan evaluasi, Pak. Ternyata kebijakan itu tidak membuat pemain dominan, dalam hal ini adalah para pemain teman-teman Tionghoa, tidak membuat mereka tersisih. Mereka juga tumbuh tetap, gitu, Pak. Pengusaha yang ini juga tumbuh, gitu loh. Gapnya tapi makin pendek, gitu loh, Pak. Itu sebenarnya yang sesuai dengan prinsip kemitraan yang saat ini menjadi salah satu tugas dan wewenang KPPU yang paling akhir, Pak ya. Jadi untuk informasi untuk sobat kompetisi juga bahwa sekarang sudah ada peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2013 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Nah, di situ adalah bagaimana KPPU diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan kemitraan. Jadi kalau kita melihat kegiatan kemitraan itu kan bisa dilakukan oleh pelaku usaha mikro, kecil dengan pelaku usaha menengah dan pelaku usaha besar. Nah, yang kita lindungi ini, Pak, itu pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Jangan sampai kemudian ketika pelaku usaha mikro, kecil, menengah ini melakukan kemitraan dengan pelaku usaha besar ini posisinya menjadi ada penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha besar. Nah, ini yang kita harapkan memang tadi
yang Bapak sampaikan bahwa kita pengen prinsip-prinsip kemitraan itu adalah saling tumbuh, besar bersama, saling membutuhkan, saling percaya dan segala macam. Nah, itu yang kita harapkan. Targetnya itu tadi ada semakin memperkecil angka Gini ratio tadi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya Pak ya terkait dengan OPOP tadi. Ya, sebentar Pak. Saya ingin tambahkan sedikit tentang itu tadi. Barangkali itu udah kebijakan yang cukup baik Pak, tetapi akan lebih baik lagi kalau misalkan katakanlah untuk peluang-peluang usaha yang baru, para pemain yang besar ini kalau tidak mungkin dibatasi, dibolehkan masuk, misalkan, tapi harus menggandeng 30% pengusaha kecil misalnya. Oh itu keren tuh Pak. Itu pemerintah ya? Iya. Itu wilayahnya pemerintah untuk bisa membuat regulasi seperti itu. Oke. Kira-kira kayak gitu. Pak Khalid, ini diskusi kita juga semakin menarik ya. Saya ingin menggali lagi terkait dengan potensi yang dimiliki oleh NU, oleh kaum Nahdliyin. Kita tahu bahwa yang namanya NU atau kaum Nahdliyin ini kan sangat identik dengan pesantren, pondok pesantren. Nah, kira-kira dari sisi perekonomian ya, sebenarnya kekuatan atau potensi pondok pesantren ini sejauh apa sih Pak? Sebesar apa itu potensinya? Pesantren tidak dapat dilihat NC hanya pesantrennya Pak, tapi harus dilihat dalam kompatibilitinya dengan kiai, pesantren dan kiai. Betul. Gitu Pak. Dalam kasus ini ada case yang menarik menurut saya yang bisa disampaikan. Suatu hari di salah satu provinsi yang NU dominan di sana. Jawa Timur lah ya pasti. Jawa Timur. Ada kerjasama Pak untuk pembalut wanita dengan pengusaha. Gitu Pak. Nah, kenapa saya tadi mengatakan pesantren dan kompatibel? Pesantren, santri, ini kan market Pak, pasar. Betul. Ya. Influencernya siapa? Kiai. Pak. Kan gitu Pak. Betul. Atau dalam bahasa perusahaannya pemasaran yang canggihnya ini kan Pak Kiai ini Pak. Jadi pengusaha ini karena canggih, pengusaha pembalut wanita ini digandeng lah Pak Kiai itu untuk memasarkan pembalut wanita gitu Pak. Berkembang bagus Pak. Terlebih ditambahi dengan dalil-dalil yang menguatkan, gitu loh Pak. Pak Kiai, ada juga ya. Pak Kiai kan banyak Pak koleksi dalilnya kan. Koleksi. Ya, saya kan nggak tahu gitu. Iya. Akhirnya semua santriwati itu tidak menggunakan produk lain selain daripada produk itu. Gitu Pak, berkembang nggak tuh pasarnya Pak? Cuman kebetulan partner pengusaha ini partner pengusaha yang greedy lah kalau saya bilang. Serakah. Begitu melihat ini berkembang, di-trick Pak. Di-trick, dibuatlah second brand. Dibuatlah paket-paket yang berbeda dengan harapan pengusaha ini supaya nanti tidak tergantung sama Pak Kiai tadi. Pak Kiai ini, kan gitu kan Pak. Nah, akhirnya rusaklah itu bisnisnya. Gitu. Case kedua yang ingin saya sampaikan kepada Bapak adalah beberapa waktu yang lalu pernah disorot oleh TV nasional pada waktu itu kalau nggak salah masih zaman Orde Baru, zaman Pak Harto ya. Disorot oleh TV nasional kiai-kiai besar makan mie pakai saus karena pada waktu itu ada rush yang mengatakan bahwa produk tersebut memiliki kandungan babi. Dibuanglah itu semua produk itu oleh santri. Santri itu kan makanannya nggak jauh dari mie, saus, kecap Pak, nggak jauh dari situ kan Pak, kan gitu. Jarang lah makan steak gitu. dulu. Sekarang kan beda. Sekarang mungkin ayam panggang gitu Pak ya. Iya. Nah, akhirnya ada itu gambar Pak Kiai makan mie. Gambar Pak Kiai itu. Nah, kalau Bapak bertanya apa sih potensi pesantren? Kira-kira itu menurut saya menggambarkan tuh Pak. Konsumen ya? Sebagai konsumen. Nah, tapi yang sering saya katakan di lingkungan Nahdliyin adalah kita ini sebaiknya tidak menjadi konsumen yang geleman gitu loh Pak. Kalau saya umpamakan seorang gadis, geleman itu mudah ya, mauan gitu loh, gampang dirayu gitu loh. Tidak memiliki bargain position.
Tidak jaim maksudnya. Gitu, Pak. Jadi harus jaim ya. Harus jaim gitu Oke. loh, Pak. Sehingga misalnya sebagai contoh, Pak, kalau kita jaim dan kita ini dipandang sebagai pasar yang besar, tapi tidak hanya dipandang pasarnya doang, kita sesungguhnya bisa mendrive Yes. para produsen, para penjual untuk juga mengakomodir Kebutuhan. sebagai contoh, Pak. Sekarang ini ada beberapa mall yang musolanya bagus, kan gitu, Pak. Betul. Kalau kamu Ya, ya. lihat mall-mall itu isinya orang berkerudung semua, Pak. Iya. Kan gitu, Pak. Kalau laki-laki kan nggak terlalu kelihatan apakah dia itu taat atau soleh apa enggak. Kalau perempuan kan kelihatan, Pak, gitu kan, Pak. Dan ada banyak mall, tapi sekarang mulai ada tren membaik. Dimana kalau kita mau sholat tuh kita mesti turun ke bawah, jauh banget. Kemudian Pelosok gitu ya, jauh, susah pengap, diakses. gitu kan. Susah diakses. ya. Betul gitu, Pak. Terus bau gitu. Nah, sekarang kan mulai nih, Pak. Mall-mall itu punya musola yang bagus. Itulah yang saya maksud sebagai bargain position kita sebagai konsumen. Gitu loh, Pak. Sehingga konsumen ini memperhatikan kita. Produsen maksudnya. Produsen memperhatikan kita sebagai konsumen gitu. Kemudian kita lihat lagi, Pak, misalnya sertifikasi halal, masakan halal, gitu kan. Kalau kita ini dipandang sebagai konsumen yang berharga yang punya kepribadian, quote unquote, mestinya franchise itu berlomba-lomba mempunyai stempel halal kan, Pak? Harusnya kan gitu kan. Nah, tetapi karena kita ini konsumen yang geleman gitu loh, Pak, ya kan, yang gampang dirayu, wah ini makanannya enak, modern dan lain-lain. Datanglah kita itu nggak tanpa peduli ini punya cap halal apa enggak, tanpa peduli dia punya musola yang bagus apa enggak gitu. Mengakibatkan kepentingan kita di publik terkorbankan gitu loh. Terutama dalam menjalankan ibadah agama. Bahwa bayangin kalau kita lagi asik di mall, misalnya terus mau Masuk waktu sholat gitu kan, aduh jauh sholatnya, udah nanti aja deh di kodok. Jadi kosor gitu kan. Akhirnya kan kita jadi tidak menjalankan tentang agama dengan baik gitu, Pak. Nah, yang kita ingin adalah oke, kita dalam posisi sebagai pasar gitu. Tapi pasar yang consolidated. Yang terkonsolidasi dengan baik sehingga kita punya bargain position terhadap produsen maupun terhadap pelaku usaha. Karena sebagai contoh, Pak, kita produsen minyak sawit terbesar di dunia. Punya power apa kita terhadap pasar di masyarakat ekonomi Eropa? Malah kena larangan ban macam-macam. Exactly, Pak. Mereka bisa menerapkan misalkan kami tidak bisa menerima minyak sawit yang ditanam di daerah rawa. Iya kan, Pak? Kami tidak bisa menerima sawit yang tidak menggunakan praktek eco-friendly, misalnya gitu. Itu yang selalu digunakan oleh orang-orang luar ya? Betul, Pak. Bahwa mereka itu tidak genuine untuk itu sebenarnya adalah upaya untuk melindungi ekonominya. Ekonomi mereka, karena Gitu. mereka punya canola, mereka punya pesaingnya minyak sawit. Betul, minyak matahari gitu kan. Biji matahari. Yang kayak gitu-gitu kan, Pak. Tapi secara ekonomi tidak bisa bersaingan ya. Bersaing dengan minyak sawit. Ujung-ujungnya perang dagang. Exactly, Pak. Jadi kalau seandainya mereka menggunakan reason bahwa kami melindungi produsen kami, wah dihajar tuh pas sama WTO kan? Kan gitu, Pak. Tapi dengan menggunakan ekonomi Isu lingkungan ya. cantik gitu loh, Pak. Kemas. Kan gitu, Pak. Nah, artinya maksud saya di dalam pertarungan kepentingan ekonomi nasional ini, saya menginginkan agar pasar yang besar di NU ini dapat terkonsolidasi dengan baik, sehingga kita memiliki bargain. Oke, Pak, ini kan tadi bicaranya dari sisi konsumen. Nah, kalau dari sisi produsen kan kita nggak mau nih pondok pesantren itu hanya sebatas dimanfaatkan sebagai konsumen. Nah, dari sisi yang lebih produktif lah. Saya pernah diskusi tentang program yang sekarang populer. Betul. Tadi ya. OPOP tadi, Pak, ya. Tadi. One Product, One Pesantren. One Pesantren, One Product. Ya, saya bilang ini konsep mesti dibenahi, gitu loh. Karena saya sebagai orang marketing, pendekatan itu salah gitu menurut saya. Nah, produk yang berhasil adalah produk yang memiliki orientasi pasar.
bukan produk yang berorientasi kepada produk. Meskipun ada beberapa pengecualian. Ya, apa namanya? Apa salahnya itu? Kalau kita ngomong soal one pesantren one product, Ya. itu kan belum tentu dia product oriented juga kan? Oke, kalau pas bahwa produk yang bisa diproduksi oleh pesantren itu memang dibutuhkan oleh Konsumen. sekitarnya, it will work. Itu nggak ada masalah. Itu akan berhasil, akan bisa menjadi salah satu landasan untuk memberdayakan ekonomi pesantren. Misalnya apa? Ada banyak pesantren yang bikin ternak ayam, santrinya yang ngurusin. Kebetulan di lingkungan itu pasti kebutuhan ayam cukup besar, gitu kan? Itu akan jalan, gitu loh Pak. Tapi kalau misalkan produk yang dimiliki oleh pesantren itu ternyata tidak dibutuhkan oleh masyarakat sekitarnya, maka akan membuat para produsen menjadi jengah, gitu loh Pak. Buat apa produksi tapi Iya. nggak keserap ya? Karena selalu yang diomongkan, oh Bapak produksinya ini kurang bagus, oke saya bagusin, nggak laku juga. Nggak, contohnya ada nggak Pak? Yang tadi program one pesantren one product yang gagal? Yang gagal Kan tadi kan Bapak cerita bahwa Bapak mengatakan kurang setuju ya dengan pendekatan itu Dengan- karena dengan terlalu pendekatan itu, product betul. oriented bukan apa namanya konsumen oriented. Nah, contoh ada yang gagal nggak? saya belum melihat secara persis produk apa yang gagal, Pak. Tapi juga saya belum melihat ada yang berhasil. Nggak, karena kan program Iya. OPOP ini kan bahkan sudah dilaksanakan oleh beberapa provinsi besar ya. Betul. Ya kan kita tahu Jawa Barat pun punya program itu, Jawa Timur juga punya. Jawa Timur juga punya, Pak. punya. Ya. Nah, itu kan kalau menurut saya sudah diadopsi oleh banyak apa namanya pemerintah daerah ya, Pemerintah daerah. pemerintah provinsi. Ya. Nah, masukan Bapak ini sudah sampai ke sana nggak? Saya sudah sampaikan pada waktu ada event di Surabaya, kebetulan Pak Wakil Gubernur hadir dan Pak Wakil Gubernur Jawa Timur saya kira cukup modern visionnya. Yang sekarang atau yang dulu? Yang sekarang Pak Emil Dardak. Pak Emil Dardak. Beliau sangat Nahdilin juga. Nahdien, memiliki pengetahuan yang luas, ya, dan memahami aspek bisnis. Gitu kan. Saya sampaikan, Pak, saya bilang mungkin tidak salah 100%, kayak tadi case-case yang Bapak highlight tadi ya. Tapi mesti ada modifikasi lah pendekatannya. Tidak seluruhnya kita mendorong agar pesantren ini membuat produk, tapi produknya tidak disukai oleh pasar. Gitu Pak. Tapi supaya effort dari Pemprov atau effort dari orang lain selain pesantren untuk membantu ekonomi pesantren ini tidak harus yang benahi produksinya, ya juga harus membantu pemasarannya. Gitu. Tapi kalau produksinya didesain untuk memenuhi kebutuhan yang sudah banyak, marketnya kan sudah otomatis tuh Pak. Oke. Sudah otomatis berjalan gitu, sehingga orang yang pihak luar yang bantu ini entah itu pemerintah ataupun swasta tidak harus end to end bantunya gitu, tapi cukup sentuh, perbaiki kemasan, perbaiki kualitas, hygiene produk gitu, baru kemudian dilempar pasar akan Iya, karena memang kalau dari sisi konsumen kan sebenarnya kalau ngomong soal pesantren itu kan marketnya udah captive tuh. betul Pak. Iya kan? Jadi kalau misalnya bisa dibuat produk yang memang dibutuhkan, ya memang tadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, Betul. akan bisa berkembang. Nah, kalau dari sisi HPN Pak, HPN sudah menyentuh pesantren nggak sih? Saya ingin komentari Bapak dulu tentang pesantren itu adalah pasar yang captive. Nah, oke. Gitu Pak. Ada value atau kultur yang HPN ini sedang coba benahi. Gitu, Pak. Kita ingin mencontoh proses transaksi bisnis yang ada di Glodok, di Mangga 2 misalnya. Ya kan? Kalau di Glodok dan Mangga 2 itu Sudah sepi sekarang Pak. ya zaman dulu ya. Pak, ya. Zaman dulu ya. Zaman dulu ya. Zaman dulu misalnya kok punya TV ini? Ada. Padahal di displaynya nggak ada. Ya, oke. Dia kontak Dia muter ke kolega-koleganya. belakang, Iya, temen-temennya, benar. gitu kan. Itu yang terjadi betul. Nah, itu yang ingin. Nah, di NU ini enggak. Kebanyakan pengusaha, ya mungkin bukan hanya pengusaha Nadine ya, tapi banyak pengusaha kita ini kan begitu ada peluang, tidak dianggapnya sebagai peluang yang harus dicoba dengan segala macam cara untuk dipenuhi, gitu kan? Struggle untuk ininya kurang. Tapi kita bilang nggak ada, udah gitu aja. Padahal temennya dia yang punya gitu.
Kan gitu Pak. Sinergi artinya. Betul. Nah, terus kedua, value yang ingin kita bangun adalah, wah ini kan punya pengusaha Nadine juga, boleh ngutang dong. itu yang coba kita babat gitu loh Pak. Mental deso itu. Iya. Harusnya, oh ini punya pengusaha Nadine, berapa harganya? 10 perak, udah gue beli 15 ya. Nah, kira-kira itulah yang kita inginkan, saling mensupport. Gitu. Intinya adalah saling mensupport gitu Pak. Jadi captive market itu tidak akan ada gunanya kalau kita tidak saling mensupport. Kalau kita tidak saling memiliki bargain. Itu ya, sobat kompetisi yang warga Nahdliyin nih ya. Itu tadi, captive market itu tidak akan ada gunanya kalau tadi Pak Tidak saling mensupport, tidak saling support, tidak ada sinergi. tidak memberi benefit pada dua pihak. Jadi angka 30% sebagai organisasi Betul. masa Islam terbesar di Indonesia jadi nggak ada artinya kalau misalnya tidak ada support tadi. Saya kira itu poin penting Pak. Karena saya seringkali ditugaskan oleh NU untuk menghadapi para pengusaha yang ingin bekerjasama dengan NU. Oke. Baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Beberapa kali saya handle, mindset mereka itu NU ini organisasinya besar, gitu kan? Mereka pikir dengan organisasi besar ini maka bisa dikomando, kan gitu Pak. Padahal menurut Pak JK, NU itu franchise Pak. Itu beda sama Muhammadiyah kan? Beda sama Muhammadiyah. Nah, kalau Muhammadiyah kan korporasi besar kayak ya ada korporasi besar. Kalau nggak salah beliau waktu itu mencontohkan Astra atau apa ya? Betul. Korporasi besar. Sementara kalau Pak NU ini franchise, miliknya kiai-kiai ini franchise. Penguasanya Pak Kiai. Ya Pak Kiai itu ya. Pak Kiai gitu. Sedangkan Muhammadiyah itu holding. Kebijakan holdingnya holding company sama semua di bawah, kan gitu Pak. Franchise-nya belum tentu loh Pak. Misalnya PBNU kebijakan ini di bawahnya, oh nggak bisa begitu, nggak bisa begitu. Apalagi kalau Kiai Kos yang nggak setuju. Gitu Pak. Oke, terus Pak. Ya, jadi dalam konteks itu yang kita coba lakukan terhadap potensi pesantren ini adalah nomor satu Pak, bagaimana agar kebutuhan pesantren dipenuhi oleh kita sendiri dulu. Gitu loh Pak. Saya ambil contoh makanan pokok, beras. Beras itu diproduksi oleh Kerawang, masuk ke pasar induk, dibeli oleh orang NU. Segitiga kan Pak. Naik, turun lagi. Kenapa nggak Kerawang langsung ke orang NU aja? Gitu loh Pak. Itu tadi mungkin karena nanti kita tunggu apps-nya Pak. Nah, itu dia Pak. Jadi value kesadaran akan value chain dan bagaimana memperpendek rantai. Itu sedang kita coba benahi Pak oleh di HPN. Seperti misalnya dengan teman-teman di Kerawang ya. Di sana yang modern lebih banyak main di steelworks, di fabrikasi barang-barang besi lah gitu ya. Tapi juga di sana banyak petani beras Pak. Nah, petani berasnya itu sebenarnya cukup kreatif mereka. Ada yang menggunakan organik, ada yang nanam. Itu masih miliknya petani atau sudah milik korporasi Pak? Miliknya petani Pak. Petani ya? Ya petani. Kemudian ada yang nanam beras Jepang gitu loh Pak. Nah, coba kita bangun. Cuman sekali lagi Pak, kultur bisnis di kalangan Nahdliyin ini kan belum dihayati betul. Maksud saya begini, bisnis itu pada intinya kan bagaimana kita memberikan harga yang atau value yang fair kepada customer, kan gitu Pak. Jadi misalnya saya beli harga barang 10 perak, maka saya harus memperoleh value 10 perak. Kan gitu Pak. Nah, teman-teman NU ini kan, ya aku bisanya produksi kayak begini. Itu tadi Pak, pendekatan produk tadi Pak. Aku bisanya cuma produksi kayak begini nih, nggak bisa diimprove. Nah, itu mungkin contoh jawaban Bapak tadi. Jadi pada waktu saya mencoba menggarap beras di Kerawang, begitu dikirim ke sini, kelembabannya nggak bagus, sehingga kemudian harganya jatuh, tengik, ya kan, berjamur, gitu loh Pak. Meskipun kemasannya udah oke, udah bagus, gitu loh Pak. Tapi prinsip bagaimana membuat produk yang konsisten dari segi kualitas, ini juga masih perlu diimprove gitu. Tapi yang saya merasa bersyukur adalah dengan interaksi ini, mungkin kita saling merugikan,
tapi lalu kemudian kita saling belajar gitu loh. Maksudnya gimana Pak? Saling merugikan tapi Artinya gini, saya ini bela-belain beli beras NU, tapi kalau aku dapat beras yang apek kan rugi saya Pak. Gitu kan Pak. Iya. Tapi kalau dengan kemudian dari kasus itu, saya ngasih tahu kepada mereka, ini mesti jangan begini. Lalu ada learning process. Kan itu Pak. Kalau saya dengar kan banyak pengusaha muda, teman-teman Tionghoa itu kan melalui proses jatuh bangun seperti itu Pak. Trial and error Ya, juga. misalkan dikasih modal 1 miliar, kasih dulu 300 juta. Jalan nggak? Jatuh, kasih lagi. Ini yang kedua ya, nggak boleh jatuh lagi nih. Jatuh lagi juga, paksa kasih lagi yang ketiga, gitu Pak. Karena banyak judgement di dalam bisnis, sejauh pengalaman saya, itu nggak bisa dipelajari dari buku Pak. Nggak punya textbook lah. Iya, feeling, judgement gitu kan, ngeliat orang Insting gitu Pak. Itu dibangun dengan experience Pak. Betul. Ya, kemudian penghayatan terhadap sesuatu. Sebagai contoh Pak, saya dulu kuliah magister manajemen Pak. Ya, di dalam kuliah itu disebutkan bahwa ekspansi yang terlalu masif itu mengakibatkan company bisa overheated. Oh iya gitu, overheated ya. Berarti nggak bagus nih kan gitu kan Pak. Sebelum saya mengalaminya sendiri Pak, saya tidak pernah pay attention tuh terhadap hal yang kayak gitu Pak. Sampai kemudian saya punya banyak duit, saya ekspansi Pak. Bener akhirnya overheated. Saya bikin 5 perusahaan, belum mau dibagi. Kemudian, gimana nih saya ngendalin perusahaan ini? Akhirnya buruk, kolaps semua. Sakitnya kolaps itu Pak. Karena fixed cost-nya tambah banyak tadi. Iya Pak. Sama span of control. Iya, span of control-nya. Kita nggak bisa kendalikan gitu. Nah, sakitnya itu terasa banget ini. Kalau kata anak-anak zaman sekarang, sakitnya tuh di sini loh. Gitu kan. Karena sakit itu, kemudian kita menghayati Pak. Sehingga next step kita ingat, iya hati-hati. Jadi learning by experience tadi ya. Learning by experience. Berbanding dengan learning di bangku sekolahan gitu loh Pak. Kita ngerti nih bahwa teorinya nih ada. Case-case-nya banyak gitu. Tapi kalau belum dilakukan sendiri, karena kita belum merasa sakit terhadap lesson itu, kita lakukan juga, kita lupa gitu kan. Begitu sakit, iya bener, jangan diulangin deh. Nah hal-hal kayak gitu Pak, hanya bisa dipelajari dengan interaksi, dengan berkomunikasi, dengan bersilaturahmi bisnis, kita saling mengajari, kita saling. Itulah esensi HPN Pak, peran HPN. Mungkin kita belum bisa membantu modal, belum bisa membantu. Enggak, itu Pak yang tadi yang belum dijawab tuntas itu yang terkait dengan pesantren tadi ya. Bagaimana kemudian HPN ini relasinya itu dengan pesantren ini sejauh apa? Maksudnya apa yang sudah dibangun atau yang akan dibangun oleh HPN terhadap relasinya dengan pesantren? Karena kita tahu nih backbone-nya NU ini kan salah satunya kan kalau kita ngomong backbone itu kan pesantren. Ya. Karena HPN ini organisasi entrepreneur Pak, memang kita tidak menyentuh langsung pesantrennya, tapi kita menyentuh pengusaha-pengusaha yang berasal dari pesantren, gitu Pak. Jadi tidak secara institusional ya Pak? Iya, jadi secara institusional kita ingin itu dikelola oleh teman-teman pengusaha yang jadi anggota kita. Jadi ranah kita adalah bagaimana membina entrepreneur ini agar dia bisa dibanggakan menjadi role model dari pesantren. Dan sekarang kan mulai banyak Pak tumbuh pesantren yang mengutamakan ekonomi dan bisnis. Mulai banyak kayak salah satunya misalnya yang dimiliki oleh mantan sekjen PBNU dari Marsudi Sud, itu kan pesantren ekonomi dan entrepreneur gitu. Lalu kemudian di Indramayu mulai ada, di Magelang yang dimiliki oleh Gus Yusuf Pudori juga mulai mengajarkan entrepreneurship gitu. Saya kira menurut saya ini cikal bakal yang sangat baik untuk mendorong bagaimana alumni pesantren itu tidak hanya berpikiran menjadi kiai atau menjadi pendakwa, guru agama, ya lalu memperoleh pendapatan dari amplop, kan gitu Pak. Tetapi juga berdakwah sambil memberi sesuatu kepada komunitas. Dan itulah sebenarnya esensi keberhasilannya NU Pak. Karena kiai-kiai itu dulu membangun sesuatu itu bukan taking dari society, tapi giving to society. Kan gitu Pak? Betul. Kenapa pesantren itu dulu banyak dipilih untuk sekolah? Karena banyak orang yang tidak bisa membayar SPP ke sekolah negeri. Yo, saya nunut sama Pak Kiai, ini saya nitip anak saya, tapi aku nggak bisa bayar. Oh, monggo, kan gitu Pak.
Kan banyak tuh Pak pesantren yang tumbuh di pedesaan itu. Meskipun sekarang juga sudah banyak pesantren yang modern berbasis kepada sistem internasional biaya, malah internasional, standarnya udah lumayan bagus. Tetapi jangan lupa bahwa cikal bakal dari keberhasilan itu memberikan karena sesuatu kepada kita memberikan sesuatu kepada society instead of kita mengambil sesuatu dari society gitu. Betul. Nah, konsep ini yang sebenarnya menurut saya bagi ilmu entrepreneur modern sulit Pak dimengerti. Kayak ini kan sebenarnya tapi kan sebenarnya banyak juga yang sekarang lagi tren itu kan ilmu sedekah. Iya, Ya, betul, kan? Pak. Katanya kalau ngasih 1 Yes. dapatnya 10. Yes. Ngasih 10 dapatnya 100 gitu. Bagi pengusaha yang tidak tumbuh dalam lingkungan agama, Pak, dia mikir gimana justifikasinya memberi makin banyak, memperoleh makin banyak, kan gitu Pak? Iya kan Pak? Iya. Tetapi sesungguhnya kalau kita dalami lebih lanjut Pak, itu betul Pak. Sebagai contoh nih misalnya, saya berteman sama bapak nih, ya kan? Pak, kita makan bakso ya? Makan bakso yuk Pak? Ya udah, makan bakso. Bapak makan bakso sama es jeruk. Terus suatu hari, bapak traktir saya juga makan bakso. Terus bapak bilang, kemarin kan gue di traktir lu cuma makan bakso sama jeruk doang. Kok sekarang gue cuma boleh makan bakso doang sih? Iya kan? Kira-kira apa komentar saya Pak? Kok lu hitung-hitungan sih? Bener nggak Pak? Bener. Iya kan Pak? Oke, Pak Abdul Khalik, diskusi kita sudah cukup panjang ya. Banyak hal-hal menarik yang sudah disampaikan oleh Pak Abdul Khalik. Insight-nya, pengalaman-pengalaman, harapannya, bahkan ambisinya ya. Sobat kompetisi tadi perlu kita catat ya. Bahkan kita tunggu nanti gebrakannya yang soal super apps tadi. Oke, mungkin Pak Abdul Khalik bisa diberikan semacam closing statement untuk sobat kompetisi kita. Oke, para pengusaha Nahdien ini bukan anti competition. Karena kita juga tidak ingin diberikan privilege dan kita memahami bahwa privilege yang tidak berdasarkan kepada kompetisi yang sehat itu adalah racun. Karena bukan menghasilkan kita semakin berkembang, tapi kita akan menjadi manja dan kita kemudian kalah dalam persaingan. Yang kami harapkan baik dari KPPU maupun dari pemerintah adalah bagaimana agar pertumbuhan dunia usaha itu tidak hanya mengacu kepada persaingan bebas, tetapi juga mengacu pada koridor ekonomi Pancasila, di mana salah satunya menganut azas persaingan yang sehat dan adil. Kemudian juga pemerataan kesejahteraan juga seharusnya menjadi concern kita bersama. Karena kalau dibiarkan kompetisi liberal, maka sudah pasti penguasaan aset ekonomi bangsa ini hanya akan berada pada segelintir orang dan itu akan bisa menjadi bahaya laten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin barangkali itu harapan kami. Oke, terima kasih Pak Abdul Khalik. Demikian Sobat Kompetisi, pemirsa Pod Country, podcast KPPU Kantor Wilayah 3 Bandung, dimanapun Anda berada. Diskusi yang menarik antara kami dengan Pak Abdul Khalik, beliau adalah Ketua Umum Himpunan Pengusaha Nahdien. Harapannya adalah agar ekonomi di Indonesia ini juga tidak dinikmati oleh segelintir orang atau pelaku usaha, tapi juga merata dinikmati oleh pelaku usaha lain. Terima kasih atas atensi Sobat Kompetisi. Kita akan bertemu di edisi Pod Country berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.